Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kejadian menarik adalah ketika terjadinya perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang luar biasa sekali. Karena dalam perang Uhud inilah Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin waktu itu berada dalam keadaan yang terjepit. Awalnya ketika perang Uhud mulai, pasukan Islam yang berjuang dengan penuh semangat, dengan penuh strategi yang matang. Ketika itu Rasulullah SAW menugaskan 50 orang pemanah berdiri dan tidak boleh pergi dari bukit Uhud untuk mencegah datangnya musuh yang melingkar dari bukit Uhud tersebut. Pasukan Islam dengan meyakinkan dapat memukul mundur pasukan-pasukan dari kaum kafir Mekah. Ketika kaum kafir Mekah telah berhasil dipukul oleh pasukan Islam ketika itu, pada saat itulah sebagian dari tentara-tentara kaum muslimin merasa bahwa kemenangan telah di tangan. Ini kita udah menang. Sehingga ketika pasukan kafir tercerai-berai, pasukan Islam yang berada di belakangnya mengejar mereka lari dan mengambil barang pampasan perang. Pada saat itu ketika sebagian besar dari kaum muslimin telah merasa bahwa the war is over, perang udah selesai, maka pasukan pemanah yang 50 orang ini yang telah diminta oleh Rasulullah SAW berjaga dan tidak meninggalkan tempatnya, mereka ikut berlari ke bawah mengambil barang pampasan perang tersebut. Kejadian inilah yang dilihat dengan jeli oleh Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan berkuda dari kaum kafir Mekah. Ketika melihat bukit tersebut tidak lagi dijaga oleh 50 orang tentara muslimin, maka beliau Khalid bin Walid memimpin pasukan berkuda mengitari dan menyerang tenda komando Rasulullah SAW dari belakang. Ketika itu tenda komando Rasulullah SAW dijaga oleh 14 orang sahabat. Di antaranya sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat besar lainnya. 7 dari kaum Muhajirin, 7 dari kaum Ansar. Semuanya menjaga di depan tenda komandonya Rasulullah SAW. Ketika pasukan Khalid bin Walid masuk dari belakang, sehingga pasukan muslimin yang mengejar pasukan dari kafir Mekah di depan menjadi terjepit. Karena di belakangnya ada pasukan Khalid bin Walid, di depannya pasukan kafir Mekah yang tadi sudah lari, melihat sekarang ada bala bantuan, mereka balik lagi. Sehingga terjepitlah pasukan kaum muslimin di tengah-tengah antara pasukan yang Khalid bin Walid yang datang dari belakang dengan pasukan kafir Mekah yang sekarang balik melawan pasukan muslimin. Pada saat itulah terjadi kekacauan, sehingga beberapa orang dari kaum kafir Mekah meneriakkan, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Pasukan Islam yang berada di tengah-tengah terjepit ini karena tidak bisa melihat lagi tenda komando yang belakang, mulai bimbang. Apakah benar Muhammad telah mati? Sehingga timbullah kemudian kegundahan di kalangan pasukan Islam ketika itu. Saat itulah salah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Dahdah mengatakan, wahai kawan-kawanku, kalaupun benar Rasulullah SAW telah mati, telah terbunuh mati, maka biarlah dia mati. Karena sesungguhnya Allah jualah yang tidak akan pernah mati. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Kalimat ini kemudian membangkitkan lagi semangat. Sebagian dari mereka mundur ke belakang, membantu
melindungi Rasulullah SAW di tenda komando. Sehingga sekarang Rasulullah SAW dijaga oleh kira-kira 30 para sahabat yang mengelilingi sebagai pagar hidupnya Rasulullah SAW. Kaum musyrikin kemudian terus menyerang, mengepung Rasulullah SAW yang dikelilingi oleh 30 orang para sahabatnya. Salah seorang dari kaum musyrikin yang namanya Utsbah, kemudian dia mengambil batu dan melemparkan melewati di antara celah-celah yang ada, sehingga terkenalah pelipisnya Rasulullah SAW dan mengucurlah darah dari pelipisnya beliau. Melihat strategi ini berhasil, mereka mengambil lagi rantai besi dari baju besi mereka, dilempar lagi oleh yang namanya Abdullah bin Syihab. Maka terkena lagi, rontoklah gigi depannya Rasulullah SAW. Yang sebagian lainnya melihat ini berhasil, maka dilempar lagi. Dalam satu riwayat diceritakan bahkan rantai itu menyangkut di gusinya Rasulullah SAW, sehingga rompal lagi, copot lagi gigi bagian belakang Rasulullah SAW. Tidak cukup itu saja, pemirsa sekalian Allah. Abu Amir, juga pasukan dari kafir musyrikin, menggali lubang, sehingga ketika Rasulullah SAW beserta pasukannya mengundurkan diri dari tenda komando, maka terjatuhlah Rasulullah SAW di lubang yang digali oleh Abu Amir tersebut. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, seringkali kita kurang dapat menahan nafsu kita. Seringkali kita terlalu cepat merasa puas dengan apa yang telah kita capai. Pesan dari Rasulullah SAW untuk tetap berdiri di gunung tersebut yang 50 orang pasukan memanah ini. Ketika pesan dari Rasulullah SAW kita lupakan, kita turuti keinginan diri kita sendiri, maka dampaknya bukan saja ditanggung oleh pasukan muslimin itu sendiri, tapi dampaknya juga terasa jelas pada diri pribadi Rasulullah SAW. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi tempat bagi kita sebagai latihan untuk mengendalikan nafsu diri kita sendiri. Biarlah nafsu lawamah, biarlah nafsu amarah kita dikalahkan oleh nafsu mutmainnah yang berada dalam diri kita ini. Biarlah kefitrahan kita kembali mengalahkan nafsu-nafsu lain di dalam diri kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.